warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, kali ini kami akan menjelaskan salah satu bisnis plan yang kami buat. Sebelum kami akan menjelaskan bisnis plan kami, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsie Sunaria dengan NIM 90200117117 manajemen C. Adapun rekan-rekan saya itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahida dengan NIM 90200117104 dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifta Pradina Nur dengan NIM 9020011717103 sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Nuriani dengan NIM 90200116020. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian business plan, di mana business plan itu atau perencanaan bisnis merupakan pernyataan formal yang bertujuan berdirinya sebuah bisnis. Jadi alasan mengapa pendiri bisnis tersebut yakin tujuan tersebut bisa dicapai dan juga strategi atau rencana apa yang akan dijalankan guna mencapai tujuan tersebut. Jadi rencana bisnis itu juga bisa mengandung informasi mengenai latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua itu manfaat dan tujuan business plan. Jadi adapun manfaat dari business plan itu, yang pertama untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha, yang kedua itu tentu saja untuk mencari sumber dana, dan yang ketiga itu membuat bisnis lebih fokus dan terarah, dan yang keempat itu memprediksi masa depan, dan yang terakhir itu untuk menaikkan level bisnis. Adapun tujuan dari business planning itu, yang pertama membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Tentu saja bagaimana kita mampu lebih kreatif untuk membuka sebuah usaha. Dan yang kedua itu alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Dan yang ketiga itu sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara. Tujuan untuk menentukan bisnis plan-nya itu, pertama kita mengenali bisnis tersebut, yang kedua tentukan arah bisnis tersebut, dan yang ketiga tentukan target bisnis, dan terakhir itu kita tulis rencana bisnis apa yang mau kita buat. Itulah tadi penjelasan dari saya. Baik, saya akan serahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan materi kami. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang MP-MP kreasi. Nah, MP-MP kreasi merupakan makanan berbahan dasar ayam potong yang diolah menjadi MP-MP. Yang membedakan MP-MP dengan MP-MP lainnya yaitu kalau MP-MP kreasi menggunakan ayam, sedangkan MP-MP lainnya menggunakan ikan. Nah, cara pengajiannya pun tentu sangat berbeda. Kalau MP-MP kreasi ini dipotong-potong tipis lalu dibocorkan dengan menggunakan telur dahulu sebelum digoreng, sedangkan MP-MP lainnya biasanya langsung digoreng utuh tanpa dipotong. Dan yang paling berbeda lagi adalah soal rasa, karena rasa tidak akan pernah bohong dan tentunya menjadi modal utama kita untuk menawarkan kepada konsumen serta memasarkannya secara luas. Nah, adapun aspek produksi MP-MP kreasi. Nah, bahan yang diperlukan itu adalah yang pertama ayam potong, sagu tani atau kanji, telur, bawang putih, lombok, gula merah, asam, dan penyedap rasa. Nah, adapun alat yang digunakan, yang pertama itu kompor, wajang, plastik wadah, stiker, gas,
sendok plastik, baskop, dan panci besar. Baik, Saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang empempe kreasi dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah empempe kreasi original, yang kedua adalah empempe kreasi mix timun. Yang original ini isi dalam kemasannya berupa empempe saja, sedangkan yang mix timun isi dalam kemasannya berupa empempe kreasi dicampurkan dengan potongan dadu timun. Adalah adapun aspek pemasarannya, di sini kita pasarkan kepada pria atau wanita umur 8 sampai 60 tahun dan kita pasarkan di daerah Sengkang, Sulawesi Selatan. Adapun sistem yang kita pakai adalah mode to mode, artinya kita pasarkan dulu kepada orang terdekat, barulah produk kami dilihat oleh temannya yang ingin mencoba. Nah, kami memasarkan produk makanan kami ini melalui media sosial atau face to face, artinya media sosial kita pasarkan pada Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Sedangkan melalui face to face, saat kita bertemu teman, keluarga, barulah kita memasarkannya kepada mereka. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan keuntungan, di mana harga per purchase-nya berbiji yaitu 15.000. Adapun banyaknya penjualan per harinya, di mana 15 PCS per biji. Nah, jika dalam seminggu yang terjual, kita bisa hitung yaitu 105 PCS per biji atau per biji. Nah, maka pendapatan atau per minggu kami adalah kita hitung atau dikalikan dalam per hari, yaitu 105 per PCS atau biji kali 15.000 adalah 1.575.000. Nah, adapun pendapatan kami per bulan, di mana kita kalikan per minggunya, yaitu 1.575.000 kali 3 minggu, sama dengan 33.775.000. Nah, pendapatan kami yang kita dapat keuntungannya, yaitu kita kurangkan pendapatan per bulannya, di mana 33.775.000 dengan biaya peralatan dan bahan, yaitu 758.000 yang ada pada setiap belakangnya yang sudah dijelaskan pada Adinda sebelumnya. Nah, di mana 33.775.000 kurang 758.000 sama dengan 32.317.000. Nah, itu tadi yang saya jelaskan pada pendapatan dan keuntungan. nah itu tadi pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami tentang bisnis plan yang kami angkat tentang empempe kreasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.